Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Nikon dari mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju. Pagi ini saya mau edukasi Bu ya di ruangan konseling ini untuk edukasi tentang terkait persalinan Bu ya. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam persalinan, nanti apa yang dilakukan setelah persalinan. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kita kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit Ibu di ruangan sini aja Bu ya, tidak apa-apa Bu ya. Baik, Pak. Oke, ini Bu saya sudah siapkan tentang terkait hal-hal nanti yang kita bahas Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk persalinan Ibu ya. Di sini persiapan persalinan itu tenaga kesehatan yang harus terlatih Bu ya untuk mendapatkan pertolongan kesehatan tentang persalinan ya. Bisa di rumah sakit, di RB, di layanan kesehatan yang lain yang bisa untuk layanan persalinan Bu ya. Kemudian dukungan dari keluarga bagaimana Ibu? Siapa yang nanti yang untuk mendampingi Ibu selama persalinan? Suami saya, Pak. Oke, bagus. Oke, nanti mesti harus dibahas juga siapa nanti menjaga rumah, anak-anak selama Ibu tidak ada. Itu harus ada dukungan dari keluarga juga Ibu ya. Kemudian hal-hal atau resiko tanda bahaya dari persalinan Ibu, itu Ibu harus tahu juga Ibu ya. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan berbagai faktor resiko yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar dan dapat mengganggu proses kehamilan sehingga mengancam jiwa ibu dan janinnya. Bahaya kehamilan dengan resiko tinggi yaitu bahaya bayi lahir belum cukup bulan atau prematur, terus bayi lahir dengan berat lahir rendah, BBLR biasanya disebut Ibu. Kemudian ada riwayat abortus atau keguguran, terus persalinan tidak lancar, perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, terus janin mati di dalam kandungan. Itu adalah bahaya-bahaya atau resiko tingginya Bu. Tanda-tandanya yang pertama adalah perdarahan, kemudian bengkak di kaki, tangan, wajah, atau di sekitar kepala, atau bisa Ibu kejang juga Bu. Kemudian demam atau panas tinggi, terus keluar air ketuban sebelum waktunya. Kemudian bayi dan dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Terus ibu muntah atau tidak mau makan, itu juga termasuk faktor dari bahaya kehamilan atau resiko tinggi. Nah, siapa saja ini faktor-faktor resiko kehamilan dengan resiko tinggi ini Bu? Yaitu usia ibu saat hamil terlalu muda atau terlalu tua, terus anak lebih dari 4 atau terlalu banyak anak, kemudian jarak persalinan terakhir dengan kehamilan itu kurang-kurangnya 2 tahun Ibu. Kemudian ibu yang terlalu kurus itu juga termasuk adalah salah satu faktor resiko Bu ya. Terus bentuk panggul, terus atau ada riwayat sering terjadi keguguran, kemudian atau ada penyakit peserta sebelumnya Bu, seperti kencing manis, darah tinggi, atau ada asma. Itu juga faktor risiko ya Bu ya, perlu harus diperhatikan. Nah, pencegahannya bagaimana Ibu? Pencegahannya itu dengan memeriksakan kehamilan sedini mungkin secara teratur, semester 1, 2, 3, seperti itu harus dikontrol terus rutin Ibu ya. Terus dengan mendapatkan imunisasi TT minimal 2 kali. Kemudian pencegahannya bila ditemukan kelainan atau resiko tinggi, pemeriksa harus lebih sering
atau lebih intensif untuk pemeriksaannya. Kemudian pencegahannya yaitu dengan konsumsi makanan bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna. Oke, kemudian nanti setelah ibu persalinan nanti ada namanya IMD, Bu. IMD itu adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri ini dapat menyusui segera dalam 1 jam pertama setelah lahir. Nah, itu perilaku bayi itu untuk mencari puting susu ibunya dengan melakukan kontak kulit bayi dengan kulit ibunya. Itu 1 jam ibu setelah lahir ibu ya, itu namanya IMD, Bu. Nah, langkah-langkahnya begitu lahir bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain terlebih dahulu ya, kain kering ya. Kemudian dikeringkan seluruh tubuh bayinya termasuk kepala ya, secepat kecuali kedua tangan. Kemudian tali pusat dipotong, bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu, biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu. Nah, bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri. Nah, ini ada manfaatnya, Bu, apa IMD itu? Manfaatnya adalah menurunkan angka kematian bayi, kemudian menurunkan angka kejadian diare pada usia 6 bulan, kemudian meningkatkan kesuksesan pemberian ASI eksklusif, Ibu. Nah, manfaat untuk ibu dan bayi tersendiri itu meningkatkan hubungan khusus atau interaksi antara ibu dan bayi, terus mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat karena skin to skin dengan bayi ya, menghilangkan stres ibu setelah melahirkan. Nah, biasanya kondisi ibu itu ya agak sedikit panik ya karena setelah melahirkan, jadi dia bisa menghilangkan atau mengurangkan stres ibu. Kemudian apa keuntungan dari IMD? Keuntungannya itu adalah mempertahankan kehangatan bayi, Bu. Kemudian mempercepat atau mengefektifkan kemampuan menyusui dan bayi. Bayi mendapatkan kolostrum pada saat susu pertama ya, Bu ya. Terus mendapatkan kontraksi uterus atau pelepasan plasenta yang lebih cepat, Bu. Jadi plasenta ibu itu bisa lebih cepat keluarnya. Terus pengeluaran mekanium lebih dini atau BAB pada bayi lebih cepat, Ibu. Keberhasilan menyusu awal dan jangka panjang, terus memperbaiki peran dalam mempercepat perkembangan saraf bayi, Bu. Itu bisa merespon juga, Ibu ya. Ini IMD ini berlangsung minimal 30 menit sampai 60 menit, Bu, setelah selesai menyusui awal. Baru bayi dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, terus diberi vitamin K, dikasih tetes mata, seperti itu, Bu. Oke, itu tentang IMD, Bu. Nanti step selanjutnya itu adalah perawatan bayi, Bu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam perawatan bayi? Yaitu kebersihan anaknya, terus kebersihan mulutnya mesti dijaga, terus kebersihan lingkungan kayak jauhi dari asap rokok, terus dari ketinggian atau polusi, terus dari kebersihan misalnya popoknya juga itu mesti harus dijaga, Ibu ya. Nah, tips-tipsnya itu adalah merawat bayi ya, menjaga kondisi fisik, Ibu ya. Harus ibunya harus ya fisiknya sehat lah, seperti istirahatnya, tidurnya harus cukup, seperti itu. Terus nutrisinya mesti terjaga. Terus jangan takut juga, Ibu, kalau melihat bayi karena kecil gitu. Terus tunda dulu pekerjaan yang lain, jangan memaksakan diri untuk menjaga hal-hal sebelum kelahiran buah hati. Terus jangan mengurung diri, tahu kapan ibu harus meminta bantuan, jangan dilakukan sendiri, Bu ya. Seperti itu untuk perawatan bayi. Nah, yang penting adalah yang lagi itu untuk ASI, Bu. ASI ini diusahakan bisa 6 bulan, Bu. 6 bulan itu maksudnya itu ASI eksklusif biasanya disebut. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan, Bu.
nggak ada tambah makanan yang lain Bu ya selain ASI aja sampai umur 6 bulan. Nah, jenis macam ASI itu ada kolostrum, ada ASI peralihan, ada ASI matang. Nah, manfaat ASI bagi bayi itu apa? Zat gizinya ideal gitu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi. Terus bayi memperoleh zat kekebalan tubuh alamiah dari ASI tersebut Bu. Terus membangun refleks mengisap, menunjang perkembangan rahang, gusi, gigi bayi, itu bisa merespon ibunya. Kemudian ASI tidak menyebabkan alergi pada bayi. Terus membantu perkembangan otak bayi ibu. Nah, bagi ibu sendiri apa keuntungannya, manfaatnya? Yaitu memperkuat ikatan batin dan jalinan kasih antara ibu dan bayi. Terus ya pasti praktis dan ekonomis ya Bu ya. Kemudian mencegah terjadinya atau mempercepat berhentinya perdarahan setelah melahirkan. Terus mengurangi kemungkinan kanker payudara ibu, seperti itu. Nah, di sini nanti ibu bisa lihat sendiri ya Bu untuk ukuran-ukuran tampungan bayi itu seberapa banyak dikasih ibu ya. Ada 1 sampai 2 hari, atau ada yang ukuran-ukurannya ibu ya, ada 3 sampai 8 hari, ada 1 minggu, ada 1 sampai 6 bulan itu ya. Ini nanti ibu bisa baca-baca ibu ya. Kemudian ibu juga harus tahu itu metode kangguru Bu. Nah, metode kangguru itu apa? Metode kangguru adalah cara perawatan bayi dengan menggendong atau meletakkan bayi ke dada ibu, layaknya ya induk kangguru memasukkan anaknya ke dalam kantung tanpa ada batas kain, yaitu berarti harus skin to skin, sehingga ada kontak langsung antar kulit bayi dan kulit ibu. Nah, perawatan kangguru ini telah terbukti Bu dapat menghasilkan pengaturan suhu tubuh yang efektif dan lama, serta denyut jantung dan pernapasan yang stabil pada bayi berat lahirnya kurang dari 2.500 gram. Nah, syarat-syarat metode kangguru bayi dengan berat lahir 2.500 gram, yaitu bayi tidak mengalami kesulitan bernapas, bayi tidak boleh mengalami kesulitan minum, bayi tidak kejang, tidak diare, ibu dan keluarga bersedia tidak sedang sakit. Nah, terus perawatan metode kangguru itu adalah durasi minimal 1 jam selama terus menerus per hari dan dilakukan saat ibu berkunjung. Untuk ibu yang masih untuk bayi yang masih membutuhkan perawatan intensif di ruang neonatologinya. Terus perawatan kangguru ada macam-macam Bu ya, ada kangguru intermittent, ada kangguru continuous, ada seperti itu. Terus cara melakukan metode kangguru ya, ibu harus itu ya Bu ya, cuci tangan dulu, keringkan, terus ukur suhu dulu bayinya, kemudian diatur posisi, terus ikat selendang. Gunakan ibu harus baju longgar, jangan baju ketat ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya untuk metode kangguru. Nah, ada satu lagi yaitu ibu harus perhatikan adalah dalam perawatan adalah pijat oksitosin Bu, atau perawatan payudara. Nah, di sini pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin yang ada di dalam tubuh ibu dan oksitosin setelah melahirkan. Nah, manfaatnya pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau let down refleksnya Bu. Kemudian memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, terus mengurangi sumbatan ASI, terus merangsang pelepasan hormon oksitosin yang berguna untuk mempertahankan produksi ASI ibu, seperti itu. Itu bisa dilakukan ya Bu ya. Di sini ada cara-caranya.
Nah, untuk apa? Untuk itu perawatan payudara adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI Bu, supaya lancar. Nah, kemudian kapan waktu untuk perawatannya? Dilakukan minimal 2 kali sehari di saat mandi dan pagi sore hari. Kemudian cara-caranya ibu bisa baca ibu ya, di sini sudah dijelaskan. Ada pemijatan 1, pemijatan 2, pemijatan 3. Terus cara atasi untuk puting supaya tidak tenggelam ibu ya, bisa dibaca ya Bu. Kemudian ini ambulasi pada saat nifas ibu ya. Ambulasi merupakan upaya seseorang untuk melakukan latihan jalan Bu, berpindah Bu. Mobilitas merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas. Nah, terus ibu harus persiapan ambulasi, persiapan latihan fisik, latihan otot itu Bu harus di ini Bu, dilatih juga Bu ya. Ada bisa untuk alat-alat bantu juga bisa dipakai Bu, kayak kruk atau tongkat atau walker. Atau latihan ambulasi juga bisa duduk di atas tempat tidur juga pelan-pelan bisa Bu, seperti itu. Keuntungan ambulasi itu ibu merasa lebih sehat dan kuat, fungsi usus, sirkulasi paru, dan perkembangan lebih baik Bu. Tidak hanya tiduran saja, rebahan aja. Mungkin untuk mengajarkan perawatan pada bayi juga Bu, bisa seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar apa aja ibu yang selama pasca salin ibu ya. Nah, kebutuhan dasar ibu itu yang harus dipenuhi selama masa nifas berlangsung 42 hari atau 6 minggu Bu, agar ibu dan bayi selama nifas dalam keadaan baik Bu. Seperti kebutuhan dasar ibu antara lain ya, kayak pemberian ASI, terus gizinya, kebersihan, seksualitas, kontrasepsi, seperti itu Bu. Istirahat itu lebih penting Bu, istirahat juga. Terus latihan yang tadi ambulasi juga bisa Bu. Nah, manfaatnya yaitu mempercepat kembalinya bentuk tubuh normal sebelum hamil Bu. Terus mempercepat penyembuhan jalan lahir, mengurangi bengkak, memulihkan kekencangan otot vagina, seperti itu Bu. Nah, perawatan luka pada perineum, perawatan daerah antara paha yang dibatasi kemaluan dan anus, mencegah terjadinya infeksi sehubungan dan penyembuhan luka. Nah, faktor yang mempengaruhi perawatan perineum yaitu gizi, protein, obat-obatan, seperti itu Bu ya. Nah, di sini ada ini Bu ya, terkait tentang KB Bu ya, keluarga berencana. Nanti Ibu bisa lihat, baca sendiri Bu ya. Di sini ada bermacam-macam jenis KB Bu ya, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan Ibu yang kurang jelas? Oke, baik Ibu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi perawat